Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami CGP Angkatan 10 Kabupaten Brebes akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari pengamat atau supervisor, coach, dan kuci. Bersama saya Indah Kurniawati Suni dari SD Negeri Kaligangsa Kulon 3 sebagai supervisor. Bersama saya Dian Kristiani dari SDN Pasar Batang nomor 1 sebagai coach. Bersama saya Muhammad Syaful Aziz dari SMA Negeri 1 Brebes sebagai kuci. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Indah. Gimana kabarnya Bu hari ini? Sehat? Alhamdulillah Bu, baik-baik saja. Gimana jenengan? Alhamdulillah baik, sehat Bu. Alhamdulillah kalau baik nih Bu. Sebelum kita melakukan coaching, sebagai awalnya saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu ya Bu. Ya Bu. Pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian Bu. Bu. Apakah nanti coaching yang jenengan lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta apa belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee, dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaan yang jenengan sampaikan tersebut. Dan jangan lupa Ibu disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Yaitu. Dan pertanyaan pertama Ibu yang akan saya sampaikan kepada jenengan yaitu kompetensi apa yang dikembangkan Ibu Dian pada saat kegiatan coaching nanti itu. Iya Bu, yang ingin saya kembangkan nanti saat melakukan coaching dengan Pak Aziz yaitu yang pertama tentang kehadiran umum. Terus Pak Aziz bisa ini ya Bu, lebih terbuka, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada Pak Aziz. Baik, bagus sekali Bu Dian. Yang kedua, kompetensi mana yang akan Ibu lebih kembangkan secara spesifik dari observasi yang jenengan sampaikan nanti? Ya Bu, untuk yang akan saya lakukan yaitu tentang mendengarkan aktif ya Bu. Dan salah satunya itu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan juga kepada Pak Aziz yang berbobot sehingga Pak Aziz nanti bisa lebih terbuka dan dapat menemukan solusinya. Baik, bagus sekali Bu Dian. Kemudian yang pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin Pak Aziz lebih terbuka dalam permasalahannya dan juga dapat menemukan solusi ke depannya ya Bu. Kemudian Pak Aziz dapat menemukan langkah-langkah berikutnya untuk mengambil tindakan tersebut. Alhamdulillah, bagus sekali Bu Dian. Saya kira saya bisa menemukan solusi-solusi dari saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dan permasalahan dari yang dihadapinya. Demikian dulu ya Bu observasi saya kali ini. Silahkan Bapak dan Ibu nanti melakukan coaching dengan rileks. Ya, terima kasih Bu Indah. Dengan sangat Bu Dian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Pak Aziz. Ibu hari ini sibuk enggak? Ada yang ingin saya bicarakan? Oh iya, kebetulan hari ini saya senggang Pak Aziz. Monggo, mau apa? Iya Bu, maaf mengganggu waktunya nggih. Iya Pak. Begini Bu, saya mau cerita tentang masalah saya. Apakah Ibu berkenan mendengarkan permasalahan saya? Oh iya Pak, sangat berkenan sekali. Monggo, barangkali ada yang bisa saya bantu Pak. Sebenarnya saya berharap melalui pembicaraan ini saya bisa mengurangi kegelisahan saya, dan saya juga ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oh iya Pak, silahkan, barangkali saya bisa membuat Pak Aziz lebih terbuka dalam masalah ini. Begini Bu, saya kemarin mendapat supervisi dari kepala sekolah.
waktu supervisi saya mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Kenapa Pak? Kok bisa sampai mendapat teguran seperti itu? Ya, masalahnya dalam kegiatan pembelajaran. Kenapa Pak? Kebetulan kepala sekolah itu mengkritik saya tentang proses mengajar yang saya lakukan di kelas. Jadi masalahnya saat supervisi kemarin jenengan sempat dikritik. Masalah utamanya kenapa itu Pak? Pada saat supervisi kemarin saya tidak menggunakan media pembelajaran karena media pembelajaran yang ada di sekolah kebetulan banyak yang rusak. Kepala sekolah menegur saya, kenapa tidak menggunakan media? Saya bilang sama Pak Kepala Sekolah, apakah saya harus membeli media pembelajaran pakai uang saya pribadi? Kalau sekolah tidak ada, dan beliau sepertinya tersinggung dengan apa yang saya katakan itu. Jadi kemarin Pak Aziz kurang semangat juga gelisah karena seperti itu ya Pak ya, dapat teguran karena alat-alatnya memang kurang menunjang dalam Pak Aziz kemarin supervisi. Terus langkah selanjutnya bagaimana Pak? Saya biasanya itu menggunakan gambar yang saya beli, lalu saya bagikan kepada kelompok, atau kadang saya juga menggunakan poster untuk menunjukkan beberapa materi. Saya juga menggunakan proyektor untuk menunjukkan video atau PPT yang sudah saya buat sebelumnya. Oh iya Pak, memang alat peraga tersebut menunjang sekali ya Pak ya dalam Pak Aziz melakukan pembelajaran. Oh, jadi kalau boleh saya simpulkan di sini, Bapak merasa gelisah dan tidak semangat karena pelaksanaan supervisi kemarin ya Pak ya. Kemudian karena alat peraga yang kurang memenuhi, terus jadi kurang baik dalam supervisi kemarin ya Pak. Betul sekali Bu. Itulah yang membuat saya tidak bersemangat dan terus gelisah akhir-akhir ini. Ya, insya Allah saya bisa memahami itu ya Pak. Lalu biasanya apa yang akan Bapak lakukan pada saat merasa gelisah, tidak bersemangat dan banyak pikiran seperti ini Pak? Saya itu biasanya hanya mendengarkan. Padahal itu media pembelajaran sangat penting ya Pak ya. Mungkin harapan kepala sekolah adalah Bapak memakai media pembelajaran walaupun hanya buku ataupun teks. Saya pikir ada benarnya juga Bu. Ya. Setelah Bapak cerita seperti ini dengan saya, bagaimana sekarang Pak perasaannya? Terus terang Bu, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah itu. Akibatnya pekerjaan lain juga terganggu. Lalu apa sih Pak yang membuat Bapak tidak nyaman saat ini? Sebetulnya yang membuat saya resah adalah perkataan saya kepada kepala sekolah yang membuat Bapak Kepala Sekolah itu tersinggung. Berarti saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi kemarin ya Pak ya. Bapak tidak menggunakan media mengajar dan perkataan Bapak yang menyinggung kepala sekolah. Itu kira-kira saya akan dipanggil atau ditegur oleh Pak Kepala Sekolah enggak ya? Kalau menurut saya sih untuk masalah ini Bapak bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri Pak. Jika ditegur oleh kepala sekolah harus menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal yang positif sehingga menambahkan semangat dalam Bapak mengajar. Mudah-mudahan ya Bu. Iya Pak. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana ke depannya Pak? Saya berniat untuk menemui beliau dan membicarakan masalah ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Lalu untuk proses Pak Aziz dalam mengajar selanjutnya bagaimana Pak? Setelah ini saya akan memakai media pembelajaran walaupun hanya dengan membawa buku. Ya, saya juga sangat setuju dengan langkah yang Bapak ambil. Mudah-mudahan kedepannya semua bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, amin.
kiranya cukup sekian apa ya kita berbagi hari ini. Mudah-mudahan kedepannya Pak Aziz bisa mendapat alat peraga yang menunjang, kemudian pembelajaran di kelas juga lebih lancar, dan hubungan komunikasi dengan kepala sekolah juga lebih baik lagi. Ya Bu, terima kasih ya Bu sudah mau mendengarkan masalah saya. Semoga saya juga bisa menjadi yang lebih baik lagi. Iya Pak. Ya, saya permisi dulu nih Bu. Iya, Terima kasih Pak. atas waktunya. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam Bu Indah. Ketemu lagi dengan saya Ibu. Alhamdulillah jenengan tadi sudah melakukan coaching dengan lancar dengan Pak Aziz nggih. Nah, sebelum penutupannya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih Bu, pasca observasi nggih. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan saat melakukan coaching terkait dengan permasalahan yang dialami Pak Aziz tadi Bu? Oh iya Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan Pak Aziz. Alhamdulillah saya sudah menggunakan proses Anutirta dengan baik, sehingga Pak Aziz juga bisa terbuka dan mendapatkan kenyamanan tadi saat coaching. Alhamdulillah. Oke Bu Dian, menurut saya sebagai observer ya Bu, proses coaching tadi itu sudah berjalan dengan sangat baik, dan juga proses alur tirtanya juga sudah sesuai. Ibu juga sudah berusaha menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga Pak Aziz bisa dengan rileks memberikan permasalahannya dan solusinya. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum kita tutup, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan Ibu lakukan tersebut? Oh iya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi di mana saya ingin lebih memahami tentang coaching Bu. Saya juga ingin berlatih dengan rekan sejawat lainnya sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Alhamdulillah, bagus sekali Bu Dian. Saya kira cukup sekian Ibu Dian. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Bu. Ibu, terima kasih. Demikian observasi yang kita lakukan pada hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Ibu. Saya tutup mohon Ibu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Indah.